Di gang malam, seorang wanita panik berlindung di belakang Chen Xiao saat sekelompok preman mengepung mereka. Saat menoleh, Chen Xiao merasa wajah wanita itu sangat familiar, meski kondisinya kini jauh dari tenang. Ia segera mengenalinya sebagai Liu, mantan dewi kampus yang dulu terkenal dan nyaris tak pernah bersinggungan dengannya. Dalam ingatan Chen Xiao, Liu selalu tampak bersinar dan sulit dijangkau, seperti sosok yang hidup di dunia berbeda. Karena itu, melihat Liu terpojok di gang sempit membuat situasi ini terasa makin ganjil baginya. Namun Chen Xiao tidak sempat larut dalam nostalgia, karena ancaman di depannya sudah nyata dan dekat. Tatapan Chen Xiao mengeras. Ia memutuskan menghadapi situasi itu lebih dulu sebelum menanyakan alasan Liu berada di sana. Liu bersembunyi di belakang Chen Xiao dan memohon perlindungan, berharap pria itu mau membantunya keluar dari bahaya. Chen Xiao maju setengah langkah, secara diam-diam menempatkan tubuhnya sebagai dinding antara Liu dan para pengejar. Preman botak yang memimpin kelompok itu langsung mengancam Chen Xiao dan menuntut agar Liu diserahkan. Tanpa banyak bicara, Chen Xiao mulai bergerak. Di matanya, konflik seperti ini justru lebih mudah dibaca daripada kepura-puraan orang licik. Begitu pukulan pertama mendarat, sistem Chen Xiao langsung menangkap campuran rasa takut, sakit, dan amarah dari lawannya. Chen Xiao menyerang tegas dan efisien, seolah tubuhnya sudah terbiasa bertarung untuk bertahan hidup. Salah satu preman mencoba memakai Liu sebagai sandera, tetapi Chen Xiao tetap tenang membaca celahnya. Dalam sekejap, lawan itu justru dihantam balik dengan brutal hingga mental kelompok tersebut mulai runtuh. Di tengah kekacauan, pria berekor kuda yang hendak bertemu Chen Xiao kebetulan tiba di lokasi dan menyaksikan situasinya. Keributan melebar, dan kedatangan pria baru itu membuat posisi para preman semakin tidak menguntungkan. Chen Xiao terus menekan mereka tanpa ragu, memaksa para pengejar sadar bahwa target empuk yang mereka kira ternyata salah sasaran. Rangkaian serangan cepat membuat keberanian para preman goyah, sementara Liu hanya bisa menonton dengan tegang. Kini pertarungan berubah menjadi pemalikan penuh. Pihak yang tadi mengejar justru mulai panik dan mencari jalan mundur. Chen Xiao dan pria berekor kuda itu praktis membereskan para preman bersama-sama, membuat sisa perlawanan mereka runtuh total. Dengan dominasi penuh, mereka memaksa kelompok kasar itu jatuh dalam keadaan babak belur dan terhina. Setelah ancaman beres, Chen Xiao memerintahkan Liu segera pergi dari sana sebelum masalah baru datang. Sistem lalu memberi kejutan besar, akumulasi emosi negatif dari rasa takut, panik, sakit, putus asa, dan penghinaan untuk pertama kalinya membuka izin perluasan ruang. Liu akhirnya bisa bernapas lega. Ia berterima kasih kepada Chen Xiao sambil memastikan apakah ia terluka atau tidak. Chen Xiao menyuruhnya mengenakan penutup tambahan dan berhati-hati. Liu pun pergi lebih dulu karena masih memiliki urusan yang belum selesai. Sesudah Liu pergi, pria yang tadi membantu itu memperkenalkan diri sebagai Mu Qiang dengan gaya santai dan sedikit genit. Barulah keduanya sadar bahwa mereka memang orang yang dijadwalkan bertemu untuk urusan transaksi gelap malam itu. Mu Qiang mencoba memakai sandi ala dunia bawah tanah, tetapi Chen Xiao malah menjawab seenaknya hingga suasana berubah kaku dan lucu. Kebingungan dan rasa malu Mu Qiang kembali dipanen sistem Chen Xiao sebagai emosi negatif, sementara Chen Xiao hanya tersenyum tipis. Mu Qiang lalu membawa Chen Xiao ke tempat aman dan memperlihatkan sepucuk pistol Rusia beserta amunisi yang jumlahnya tidak banyak. Melihat kemampuan Chen Xiao di gang dan merasa pria itu cukup menarik, Mu Qiang menawarkan harga pertemanan untuk senjata tersebut.
Alih-alih langsung menerima, Chen Xiao malah menawar tanpa malu. Ia meminta peredam, garansi, dan tambahan peluru seperti sedang belanja alat rumah tangga. Di dalam hati, MU Qiang nyaris meledak. Syok dan sakit hatinya justru menambah panen emosi negatif bagi sistem Chen Xiao. Pada akhirnya Chen Xiao tetap membayar harga yang disepakati. Senjata dan perlengkapan penting pun berhasil ia amankan. Sementara itu, jebakan lain yang dipasang Chen Xiao juga bergerak mulus ketika Li Wanqing datang menemui dirinya di gedung mewah pada malam hari. Masih percaya Chen Xiao adalah pria bucin yang mudah dikendalikan, Li Wanqing terus bersikap manja sambil memastikan bahwa rencana yang dibawanya aman. Dalam hati, Li Wanqing malah meremehkan Chen Xiao. Ia yakin pria itu terlalu memujanya untuk berani menjebaknya. Saat berhadapan dengan Zhang Wang, Li Wanqing menandatangani dokumen tanpa membaca bahaya sebenarnya di balik formalitas itu. Zhang Wang langsung menyadari betapa bodohnya keserakahan itu. Gadis yang mengira dirinya hanya menjadi penjamin justru sedang menjerat diri pada utang. Bagi Zhang Wang, bila tagihan itu tak terbayar, Li Wanqing hanyalah jaminan baru yang bisa diperas sesuai keinginannya. Kegelapan rencana itu tidak diketahui Li Wanqing sepenuhnya, tetapi bagi Chen Xiao satu hal sudah cukup. Keserakahannya kini berbalik menjadi hukuman. Di dalam hati, Chen Xiao puas. Tanda tangan Li Wanqing secara tidak langsung telah membantu menutup pembayaran akhir rumah amannya. Dengan dana dan proyek yang selesai, Chen Xiao meninjau hasil akhir Safe House. Semua material disebut telah diperkuat hingga standar pertahanan ekstrim. Ia memeriksa kualitasnya dengan tenang, lalu menutup serah terima karena benteng yang ia inginkan akhirnya siap dipakai. Begitu duduk di dalam rumah aman, Chen Xiao disambut siaran resmi tentang aktivitas solar flare super kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peringatan itu segera meningkat. Dunia akan memasuki gelombang panas ekstrim global, dan seluruh warga diminta bersiap melindungi diri. Sambil menggenggam pistol barunya, Chen Xiao mendengar himbauan itu dengan tatapan mantap. Momen yang ia tunggu akhirnya tiba. Ia bangkit perlahan sambil berbisik bahwa bencana itu benar-benar telah datang. Dari jendela bentengnya, Chen Xiao menatap langit merah membara di atas kota. Kiamat panas resmi dimulai, dan kali ini ia sudah siap. Chen Xiao mengamati suhu yang terus naik dan sadar bahwa panas ini baru permulaan dari bencana yang sesungguhnya. Bahkan sejak pagi, hawa sudah menyiksa, membuat Chen Xiao makin yakin bahwa fase awal kiamat panas benar-benar telah dimulai. Di sekitar permukiman, warga biasa mulai kewalahan menghadapi hari yang baru dimulai tetapi sudah terasa seperti dipanggang. Seorang wanita kepanasan mengeluh bahwa cuaca pagi saja sudah mematikan dan bertanya-tanya berapa lama gelombang panas ini akan berlangsung. Tak jauh dari sana, Li Dafu memanfaatkan kepanikan warga dengan berteriak soal kelangkaan pasokan, pembatasan air dan listrik, lalu mendorong orang membeli stoknya. Dua pelanggan wanita mendatangi lapak melon, tetapi Li Dafu lebih sibuk menebar pesona murahan sambil menjual barang mahal. Dengan nada manis dan diskon palsu, Li Dafu berusaha membuat para pelanggan membeli lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Saat rayuan Li Dafu makin menjijikan, Chen Xiao yang berada di dekat sana hanya menanggapinya dengan jijik dan rasa muak. Ketika pelanggan lain meminta harga air diturunkan, Li Dafu menolak mentah-mentah dan menegaskan bahwa tak ada ruang tawar-menawar dalam krisis ini. Melihat tingkah pria itu, Chen Xiao langsung mengenal Li Dafu sebagai sosok serakah yang pantas dijadikan sasaran berikutnya. Di dalam minimarket, Chen Xiao sengaja menyentuh barang yang jatuh,
Lalu Li Dafu memanfaatkannya untuk menuduhnya mencuri di depan banyak orang. Meski Chen Xiao menjelaskan bahwa ia hanya memungut barang yang jatuh, Li Dafu tetap menekannya sambil mengancam akan membawanya ke kantor polisi. Kerumunan mulai memandang rendah Chen Xiao, dan Li Dafu sengaja membiarkan opini publik menekan pemuda itu. Chen Xiao tidak membantah lebih keras. Ia justru menahan diri sambil menatap Li Dafu dengan dingin. Alih-alih panik, Chen Xiao balik memegang sebungkus keripik mahal dan mulai menggoda Li Dafu dengan pertanyaan yang menusuk. Tatapan meremehkan Chen Xiao membuat sistem menangkap emosi negatif pertama dari Li Dafu, yaitu rasa jijik dan penghinaan. Li Dafu meledak, menyuruh Chen Xiao pergi jika tidak mampu membeli dan melarangnya menyentuh barang dagangan. Ledakan kemarahan itu kembali dipanen sistem sebagai iritasi yang meningkat tajam. Chen Xiao tersenyum tipis lalu menyindir Li Dafu agar berhati-hati menyimpan begitu banyak barang berharga kalau tidak ingin dirampok. Ucapan itu membuat Li Dafu murka dan balik membentak, merasa Chen Xiao sedang mengutuk atau mengancamnya. Dengan santai Chen Xiao berpura-pura menenangkan keadaan, lalu menyebut gejala-gejala aneh seolah ia sedang membaca kondisi tubuh dan feng shui Li Dafu. Sesaat, Li Dafu mulai goyah dan bertanya-tanya apakah memang ada masalah buruk pada gudang atau keberuntungan tokonya. Chen Xiao langsung menekan celah itu dan dengan gaya sok tahu menegaskan bahwa ia sudah menduga ada pertanda buruk. Ia bahkan mengejek bahwa mata Li Dafu tidak fokus dan tubuhnya menunjukkan kelemahan yang jelas. Bagi Chen Xiao, kepanikan dan kemarahan Li Dafu adalah contoh klasik kelemahan manusia yang mudah dibaca. Saat Li Dafu memaki seluruh keluarga Chen Xiao masih cukup santai untuk melontarkan nasihat sinis tentang bahaya marah bagi kesehatan. Sambil menjentikan benda kecil dari tangannya, Chen Xiao menutup ejekan itu dengan ucapan bahwa kemarahan hanya akan memperpendek umur. Amarah Li Dafu melonjak hebat, dan sistem mencatat ledakan lagi besar yang akhirnya memenuhi kebutuhan Chen Xiao. Malamnya, Chen Xiao menatap minimarket itu dari luar dan berjanji bahwa kali ini ia akan mengambil kembali semuanya dengan bunga yang pantas. Ia segera menukar 20 satuan emosi negatif untuk memperluas ruang penyimpanannya, dan sistem mengonfirmasi tambahan kapasitas 200 meter kubik. Dengan ruang baru itu, Chen Xiao melepaskan kemampuan penyimpanannya dan mulai menelan stok barang minimarket ke dalam ruang gelap miliknya. Pagi berikutnya suasana tampak tenang, tetapi ketenangan itu hanya jeda singkat sebelum Li Dafu menemukan bencana di tokonya. Begitu tiba di depan minimarket, Li Dafu tertegun karena merasa ada sesuatu yang sangat salah. Saat masuk ke dalam, ia mendapati rak-rak kosong total dan baru sadar seluruh stok berharganya lenyap semalam. Li Dafu langsung berteriak histeris, menuntut tahu siapa yang telah menghabisi persediaan tokonya. Rekaman kepanikan Li Dafu yang tak tangkap layar kembali memberi Chen Xiao lonjakan emosi negatif dalam jumlah besar. Di tempat aman, Chen Xiao duduk santai sambil minum, menikmati hasil langkah awalnya sebelum agenda berikutnya dimulai.